Al-latifatu tsaniyah al-udulu an qawlihi wa 'alal walid ila qawlihi wa 'alal mauludi lah, utawi berpindah dari kalimat wa 'alal walid ila qawlihi, berpindah pada kalimat wa 'alal mauludi lah, maknanya sama. Wa 'alal walid wajib atas bapak, wa 'alal mauludilah maknanya sama, wajib atas bapak. Cuma di belakang pakai kalimat wajib atas yang punya anak. Yang punya anak kan bapaknya. Ya. Kenapa enggak pakai istilah wajib bagi bapaknya? Kok istilahnya wajib bagi yang punya anak? Fihi latifatun. Fihi iku ing dalam pengistilahan mauludilah, latifatun utawi ono lembuting makna, ada hikmah. Wahya utawi mengkono-mengkono latifah iku annal aulada yattabi'unal aba. Setuhune para anak-anak iku mengikuti bapaknya dalam hal nasab. Wa yaltahiquna binasabihi, dan tersambung anak-anak mau binasabi kelawan nasab bapak. Dunal bukan tersambung ke nasabnya ibu. Fulan bin fulan, nggak ono fulan bin fulana, ya. Fulan bin fulan, nasabnya ke bapak bukan ibu. Fal mujibu, mongko utawi barang kang mewajibkan, al-muqtadi yang menuntut, berimplikasi, lin infaq, mewajibkan bapak menafkahi, alal ummahat, atas ibu-ibu, wal murdi'at, dan wajib menafkahi wanita-wanita yang menyusui. Apa yang menyebabkan si bapak wajib mengeluarkan biaya diberikan pada ibu-ibu yang menyusui padahal wis cerai? Kan ini konteksnya cerai. Lalu setelah cerai ibunya ngerawat anak. Sudah bukan suami istri kok tetap wajib memberi nafkah. Apa penyebabnya? Mulai iki anakmu, duduk anak ibu sing menyusui. Kon sing wajib menafkahi wong iki anakmu. Maka yang gaya kalimat wa 'alal mauludilah, bukan kalimat wa 'alal walid. Ngerti ya? Fal mujib utawi perkara yang mewajibkan, al muqtadi lil infaq 'alal ummahat wal murdi'at, yang menuntut nafkah kepada ibu dan wanita menyusui, iku kaunul auladi lahum, karena keberadaan anak-anak itu milik para bapak. Fa'alaihim, mongko iku wajib atas bapak-bapak, tajibu dadi wajib, an-nafaqatu memberi nafkah. Bapaknya yang wajib memberi nafkah karena anaknya ngebin kepada bapak. Nasab kepada bapak itu anaknya bapak. Maka yang wajib menafkahi bapak. Walafdu
utawi lafaz iku yus'iru memberi kesan apa lafaz bil minhah memberi kesan dengan minhah pemberian ya pemberian weh bukan pemberian bersyarat wasyibhi tamlik dan mirip-mirip semi-semi tamlik sama pemberian walihadzalan krana ikilah atanakaake sapa Allah bi lafat mauludilah duna lafdzil walid bukan lafat al walid. Makanya pakai kalimat rizquhunna. Padahal kalau lumrah pakai kalimat nafaqatuhunna. Adalah wajib bagi yang punya anak, yakni bapak. Nafaqatuhunna menafkahi ibu yang menyusui. Harusnya kalau wajar pakai kalimat begitu. Tapi di sini pertama pakai mauludilah yang punya anak. Yang berikutnya pakai kalimat rizquhunna. Memberi rizki kepada ibu yang menyusui. Kalau suami istri itu pakai nafkah ada hubungan timbal balik. Kon tak belanjani tapi bengi kudu ngelajeni aku. Itu nafkah timbal balik. Nah ini ngeladeni wis gak iso wis cerai. Ya. Maka yang diberikan pada si bapak ini kepada ibu sifatnya enggak seperti nafkah yang malamnya minta kompensasi. Tapi ini diweh tanpa minta imbalan apa-apa. Maka kayak kalimat rizkun seperti Allah memberi rezeki hamba tanpa minta kompensasi apa-apa. Si bapak yang punya anak itu memberi pada ibu yang menyusui. Jangan minta kompensasi. Ngerti ya? Kalimatnya Allah itu luar biasa Quran. Memilih kata atau diksi. Itu kalau Quran pas sudah. Ada beda dikit aja mesti dipilihkan kata yang lain. Meskipun secara makna sama. Dipilihkan kata yang pas. Itu hebatnya Quran. Qala dawuh sapa Az-Zamakhsyari Imam Az-Zamakhsyari fa in qulta lima qila al-mauludilah dunal walid lamun siramu takon karena apa diucapake mauludilah duduk lafaz al-walid. Qultu saya jawab liyu'lama annal walidat innama waladna lahum supaya diketahui bahwa para ibu yang melahirkan innama sesungguhnya hanyalah waladna mereka melahirkan anak lahum menjadi miliknya si bapak-bapak itu. Anak itu menjadi milik si bapak. Maka yang gaya kalimat mauludilah. Li'annal aulad lil aba. Karena setuhnya anak-anak itu milik bapak. Walidzalika yunsabuna ilaihim. Karena ikulah yunsabuna anak-anak dinasabkan ilaihim maring bapak-bapak. La ilal ummahat. Tidak dinasabkan kepada ibu-ibunya. Paham ya?
Al-Latifatu Tsalitsah. Al-Latifah lembuting makna kang kaping 3. Hikmah. Qala dawuh sapa Abu Hayyan wasafa meni sifat sapa Allah Ta'ala al-haulaini ing 2 taun waktu bil kamal kelawan sifat 2 taun sempurna. Jadi menyusui yang sempurna 2 tahun full, 2 tahun penuh, 2 tahun sempurna, gak dikurangi. Haulaini kamilaini 2 tahun genep. Kenapa ditambahi kalimat kamilaini 2 tahun sempurna? Daf'an krono kanggo nolak lil majaz makna majazi alladzi yahtamiluhu yang memungkinkan adanya makna majazi itu. Dzikrul haula ini hanya menyebut 2 tahun. Lek mekur menyebut 2 tahun. Kenyataannya 2 tahun kurang sak wulan namanya juga 2 tahun. Ya. Kayak saya ini. Kira marzi kumure. 57. Kenapa tak arani 57? Lahir sudah 6, saiki tahun 23. 57. Padahal sebetulnya masih kurang setengah tahunan. Dihitung 22 September kurang setengah tahunan. Tapi orang menyebutnya ya umur biro. 57. Beda kalau 57 pas. 57 jangkep. Ya benar-benar 57. Makanya ditambahi 2 tahun genep. Biar enggak ditafsiri majas-majas ya. Krono yuqalu dan ucapake aqamtu inda fulan haulaini. Saya tinggal bermukim di samping si fulan 2 tahun. Ono wong kondo, aku manggen nggih Malang 2 tahun. Apa kalimat aku neng Malang 2 tahun? Apa ya pas mesti 2 tahun? Belum tentu. Kadang 2 tahun kurang 2 wulan nek ngarani yo wis 2 tahun. Beda dengan ditambah 2 tahun genep. 2 tahun sempurna. Berarti benar-benar 2 tahun. Aqamtu saya bermukim inda fulan di dekat si fulan. Haula ini 2 tahun. Tapi kenyataannya wa illam yastakmil meskipun orang tidak menggenapkan huma benar-benar 2 tahun. Toh tetap saja disebut bermukim 2 tahun. Wahia sifatu tauqidin. Lafaz kamilah ini itu sifat yang berguna mentaukid. Kakaulihi seperti firman Allah, tilka asyaratun kamilah. Itu jadinya 10 hari genap. Biar enggak ditafsiri macam-macam. Itu dendanya orang tamattu. Puasa 3 hari ketika haji dan 7 hari ketika sudah pulang, berarti 10. 3 plus 7, 10. Cuma bisa jadi orang menafsiri. Nek posomu pas haji, cukup 3 dino. Tapi lek posomu ngenteni mulai teka omah, malih tadi 7 dino.
Kan bisa jadi orang menafsiri seperti itu. Supaya enggak ditafsiri seperti itu, maka Allah menambahi kalimat kamilah. Jadinya 10 hari penuh. Berarti tertutup kemungkinan kayak tadi. Namanya 10 hari, yo pas haji 3 hari, ditambah ketika sudah pulang 7 hari, jadinya 10. Bukan kok pilihan, lek pas haji cukup 3 hari, tapi lek posomu neng omah kudu 7 dina gak ngono kuwi. Ya. Al-latifatur rabi'ah. Lembuting makna kang kaping 4 hikmah. Qauluhu ta'ala la tudarra, pakai jazmnya. Walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi. La tudarra, ora kena dan bahayani, enggak boleh dirugikan. Walidatun seorang ibu, biwaladiha sebab anaknya wis menyusui pancet enggak diwai biaya, enggak boleh. Sikap si mantan suami enggak ngirim biaya kepada mantan istri padahal lagi menyusui, itu perbuatan yang merugikan si ibu itu, enggak boleh. Walau tidak boleh juga dirugikan. Mauludunlah seorang bapak yang punya anak. Biwaladi sebab anaknya. Ibu ngeret. Anakmu tak patah ini, gak mau kirim 1 miliar. Ya, itu namanya gara-gara anak. Ibu kepingin merugikan si bapaknya anak, ya. Gak boleh. Harus bil ma'ruf. Dengan cara yang baik, wajar. Adhafal walad. Adhafa menghubungkan sapa Allah. Al-walada ing anak. Fil ayati ing dalam ayat iki. Dihubungkan, dikaitkan. Ila kullin minal abawaini. Kepada masing-masing dari kedua orang tua. Disebut walidatun biwaladiha, disebut juga mauludun lah biwaladi, bapak ibu disebut semua. Wadzalika utawi kang kaya mengkono iku li talabil istiqtaf, untuk meminta berkasih sayang, wal infaq lan welas. Fal waladu laisa ajnabiyan. Anak itu bukan orang asing. Itu anakmu, Pak. Itu juga anakmu, Bu, yang melahirkan kamu. Meskipun nasabnya ke bapak, nyatanya yang melahirkan kamu. Yang punya ASI juga kamu. Yang punya rasa juga kamu. Nah, gitu. Makanya di sini disebut ibunya, juga disebut bapaknya. Dalam hal bapak ibu masing-masing enggak boleh dirugikan gara-gara anak. Karena anak bukan orang lain, bukan orang asing. Hadhihi ummuh wa dzaka abuh. Sing iki ibunya anak, yang itu bapaknya anak. Famin haqqihima an yusfiqa alaihi. Maka adalah termasuk kewajiban bapak ibunya an yusfiqa, menyayangi alaihi, kepada si anak. Wala takunul adawatu bainahuma. Janganlah menjadi permusuhan, persengketaan antara suami istri sampai cerai.
Janganlah itu menjadi sababan, menjadi sebab lil idrar bil walad, perbuatan yang membahayakan anak, perbuatan yang merugikan anak, semangkel apapun orang tuanya karena pegatan. Jangan sampai mangkel kepada suami, mangkel kepada istri, itu sampai berdampak mangkel kepada anak, jangan. Itu anakmu Pak, senajan saiki digawa ibuke. Iku yo anakmu Mak, senajan nasabnya kepada bapaknya. Kenyataannya anak sampean berdua. Jangan kisruh biduk keluarga itu membuat anak yang jadi korban. Qala dawuh sapa al-allamatu Abu Sa'ud, idhafatul waladi ila kullin minhuma, utawi mengkaitkan anak kepada masing-masing dari kedua orang tuanya, padahal wis cerai, karena listiqtafihima, untuk menuntut kasih sayang bapak ibu, ilaihi, kasih sayang kepada si anak. Walid tambih ala annahu jadirun, dan untuk memberi peringatan bahwa sesungguhnya pantas bi an yattafiqo, suami istri tetap bersepakat alas tislahihi, bersepakat untuk melakukan yang terbaik buat anak. Kalau kamu suami istri enggak bisa bersepakat damai dan terpaksa harus pegatan, okelah. Tapi untuk urusan anak, you berdua harus bersepakat yang terbaik buat si anak. Ngerti ya? Maunya Islam itu perceraian, jangan anak menjadi korban. Wala yambaghi an yudirra bihi, dan tidak patut an yudirra, bapak ibunya membuat sesuatu yang membahayakan, merugikan bihi, kepada anak. Aw yatadorra, atau bapak ibu mengalami kerugian, menerima bahaya, bisa babi sebab anak. Dua-duanya jangan dirugikan, juga jangan merugikan. Al-latifatul khamisah, makna lembut kang kaping 5. Fi qawlihi ta'ala, antas tardi'u awladakum. Enggak apa-apa jika kamu telah musyawarah dan setuju mempersusukan anak kepada wanita lain, tapi dibayar. Iltifatun minal ghaibah ilal khitab, berpindah dari dhamir ghaib kepada dhamir mukhatab, yang atas-atas pakai dhamir ghaib. Mauludilah la tudarra walidatun biwaladiha, pakai dhamir ghaib. Tahu-tahu pakai antum, antastar, pakai mukhatab ya. Kenapa dhamirnya berpindah? Itu namanya iltifat. Wa talwinun, dan juga untuk talwin, variasi bahasa, biar tidak menjenuhkan. Makanya bahasanya dibuat variatif, ya. Variasi bahasa. Variasi fit takbir, dalam pengungkapan lafaz. Li'annal ayata qablahu, karena ayat yang sebelumnya, fa'in aroja fisolan, jika suami istri ingin nyapeh. Aroja itu huma apa? Antuma. Aroja itu loh.
Huma apa antuma? Huma. Ya. Kalau antuma aradtuma. Aradta itu ghaib huma. Tahu-tahu berpindah menjadi mukhatab antas tardi'u. Itu namanya iltifat. Gunanya untuk talwin, variasi, ben gak waleh. Sya'atako bidhamiri tasniyati lil ghaib. Nekaake dhamir tasniyah ghaib. Wa huna sedangkan di sini sya'a nekaake sapa Allah bidhamiril jam'i dhamir jama' lil mukhatab. Wa faidatu hadzal iltifat utawi faedahe berpindah dhamir iki iku hazzu masyairil aba, membangkitkan, mendorong, menggugah perasaan orang tua ilam tisali amrillah, supaya mengikuti perintah Allah fil abna dalam hal ngupeni anak. Makanya langsung kamu, padahal wingi-wingi pakai huma, pakai mereka, pakai dia. Tahu-tahu berganti menjadi kamu. Dan biar mukhotob kroso, aku sing dikandani tiba. Kamu yang tak perintah itu kamu. Qauluhu sakmene Al-Fatihah.